Selamat datang di Tepi Kata teman-teman semuanya ya. Kali ini kita bikin suasana baru dulu ya. Kita bicara sama orang yang sepantaran dulu ini sama saya. Bagaimana lagi kalau bukan sama Kanda Didit Septian. Ya. Septian, oke. Nah jadi Didit ini sebenarnya teman angkatannya di kampus. Kita sama-sama apa ya istilahnya, sama-sama ditempa di dalam satu organisasi. Dan diantara semua orang yang kita bangun nih semua sama-sama ditempa sama-sama, akhirnya yang paling duluan kelihatan nih sebenarnya ada 2 orang, dan salah satunya tuh Didit. Nah sebenarnya apa sih yang sebenarnya mau kita bahas? Nah ini dia. Kita mau tahu dulu ini background dari seorang Didit ini sebenarnya apa? Backgroundnya. Jadi kalau mau dibilang yang paling kelihatan itu lebay sekali, kayak sama sih sebenarnya semua anak-anak. Jangan terlalu lebih-lebihkan kau Adit. Karena Daena juga nanti lihat ki anak-anak yang lain. Iya, nanti kenapa lebay. dia Ji? Ya, Ya siapa suruh kita baku teman? Ya sebenarnya 2015 kan kita masuk kampus nih sama? Iya sama. Terus tapi karena 1-2 hal, jadi ya di pertengahan mungkin kurang jago untuk di perkuliahan ya. Berhenti kan di tengah jalan, dan kau masih kuliah kok 5 tahun mau Dek? Tahun ke-6 tahun depan. Terus akhirnya kerja mah sampai sekarang. Mungkin itu mau background kok sedikitnya dulu. Oh, oke. Nah jadi dari background ini ya, kita akhirnya bisa sebenarnya mau memahami nih sebenarnya sih. Kadang kan kita kalau di kampus beda kan sama bentuk. Misalnya kalau kita aktif di sekolah kayak SMP, SMA, kita kan biasa aktif di dalam ekstrakurikuler ataupun ya organisasi ya. Nah kalau di kampus kan beda, dia lebih terstruktur, lebih besar mungkin cakupannya gitu, ataupun isi dari organisasi itu, walaupun semua sama-sama belajar tentang kepemimpinan. Oke. Nah terus maka bertanya nih, sebenarnya apa sebenarnya pengaruh pada saat kita berorganisasi itu dan kita kerja gitu? Maksudnya ada tidak korelasinya? Ya banyak orang sih bilang korelasinya ada kita ditempa untuk bisa menghadapi kenyataan di medan kerja. Tapi sebagai orang yang sudah kerja nih di salah satu, ini yang saya baca ya, salah satu di perusahaan retail cukup terkenal ya dari Jepang. Nah itu ngaruh enggak sih pada saat ini? Ada kan lebih duluan terjun ke medan kerja gitu? Bisa. Ya, juga tuh. Jadi sebenarnya penting sebenarnya orang berorganisasi, apalagi di kampus Karena kalau mau dibilang di kampus itu 10% sebenarnya ngambil ilmu di situ. Beda-beda aja atau beda-beda aja orang, tapi menurutku kenyataan hidupku itu lebih banyak saya dapat sebenarnya pengalaman di organisasi. Karena yang pertama pasti kalau di organisasi pasti banyak senior lebih tua daripada kau. Betul, itu paling pertama. Nah itu kenapa tuh maksudnya? Kalau senior lebih tua, otomatis dia lebih berpengalaman di dunia kerja kan. Kalau kita masuk itu kampus kayak anak ayam. Ya betul. Jadi sebenarnya cari ini kayak induk sebenarnya yang bisa bimbing sebenarnya ke depannya. Jadi kenapa bilang di organisasi banyak senior yang kasih pengalaman apa? Karena contoh kecilnya itu saya belajar dari seniorku. Ada seniorku di organisasi pernah tips-tips tentang interview Jadi cerita ini kalau mau interview kerja, kasih tips-tips, tapi tidak bisa juga saya bongkar tipsnya di sini. Karena kalau aku bongkar ini nanti saya kalau diinterview sama manajerku ditahu apa rahasia aku. Jadi jangan sebutkan intinya. Yang pertama dapat pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya itu tips-tips untuk dunia kerja bagaimana. Terus yang kedua, karena masuk ke organisasi otomatis bertambah lagi teman, bertambah relasi-relasi ke depannya. Nah, kalau mau bercerita tentang dulu, ku dapat juga ini bagaimana untungnya punya banyak teman dari organisasi. Karena
ini yang kasih tahu kak bilang ada kerja lamaran kerja di situ. Teman organisasi kok jadi dulu. Jadi Ya bisa kalau mau sebut enggak apa-apa bebas. Kita kan iya, dia teman organisasi dan sekarang dia satu tempat kerja gitu. satu tempat maksudnya. kerja kak di sana dan dia tanya bilang, "Wis coba kau dulu ada di sini buka lamaran kerja tah?" Jadi coba mak. Nah itu juga bagusnya sebenarnya punya organisasi dah. Nah yang paling penting itu yang kemarin ku dapat juga di organisasi, najar ke berbicara, ndak malu-malu tuh, ndak malu-malu. Iya. Minimal tidak di depan umum tuh. Minimal bisa kita kemukakan pendapat di depan umum. Najar kita tentang bicara bagaimana nyatakan sikap pada seseorang, bagaimana struktural dalam organisasi. Kan organisasi itu di lingkungan kerja itu saja ada organisasi di dalamnya tuh. Iya, betul. Jadi diajar bagaimana dari atasan ke bawahan dan bawahnya lagi. Kalau di organisasi kan kalau garis struktural kan ada garis komando, ada garis koordinasi. Kan kalau kita bilang itu di organisasi ada ketua, ada kepala bagiannya. Betul. Nah kalau di lingkungan kerja kan ada dibilang manajer, ada supervisor, ada leader, ada staff. Nah itu hampir sama sebenarnya organisasi sama lingkungan kerja. Jadi penting itu sebenarnya kita berorganisasi juga karena di lingkungan kerja ada organisasi di dalamnya. Jadi mesti paham tentang hal tersebut. Yes. Nah, itu. Nah, kemudian dari kita kerucutkan dulu nih spesifikasinya pada saat di tempat kerja ya. Maksudnya anggaplah kalau misalnya Andi ini misalnya tuh kita balik saja. Kita baru kerja dan tidak ada pengalaman organisasi sebelumnya. Kira-kira kesulitan apa yang kita dapat gitu pada saat kita masuk di dunia kerja? Kemudian tidak ada basic organisasi sama sekali. Ibaratnya kayak anak ayam yang tidak masuk di organisasi tapi langsung terjun ke tempat kerjanya langsung. Mungkin kalau itu tidak bisa kak terlalu jabarkan ya karena saya tidak berada kak di posisi itu tuh karena basicku kan saya dari SMA sampai kampus itu kan saya berorganisasi. Tapi kalau bisa saya bayangkan maksudnya tidak ada tidak sih pada saat di posisimu tuh ketemu sama orang yang seperti itu tipikalnya. Kalau di lingkungan kerjaku sekarang Adit saya tanya saya di lingkungan kerjaku yang kemarin itu di gelombang pertama saya sendiri yang tidak punya pengalaman kerja. Jadi semua itu teman-temanku ada semua pengalaman kerjanya. Jadi apa ya, saya merasa kayak seperti anak baru di lingkungan kerja yang mereka itu punya latar belakang yang berbeda-beda, punya pengalaman di bidang kerja apa dan rata-rata S1 dan rata-rata S1 tuh baru saya ini baru masuk kerja putus di tengah jalan kuliahku jadi merasa kak minder kak juga jadi ndak bisa kak bayangkan sebenarnya orang yang tidak punya organisasi baru ndak pernah berorganisasi sebelumnya baru masuk lingkungan kerja ndak bisa kak bayangkan untuk sekarang. Ini ndak bisa bayangkan ini karena susahnya atau gimana? Karena kalau kau sendiri waktu survive tuh berhadapan dengan para S1 nih. Iya. Dengan basic organisasi itu ada apa sih maksudnya apa hasilnya gitu? Apa timbal balik dari perjuangan itu? Mungkin karena apa fightingnya gitu? Karena kan saya di retail gitu. Retail itu kan berhubungan gitu tentang jualan. Jadi aku tabrakan sama organisasiku yang pernah saya tuh bukannya bisa dibilang ya bisa gila maksudku bilang kontrol orang tentang bagaimana bisa capai target tersebut. Karena kan kalau di kampus kita biasa cari-cari dana gitu tuh harus dapat target gitu. Jadi itu pengalaman. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi kalau cari dana males gitu tapi bisa kepake akhirnya ya. Contoh kecilnya dia itu sebenarnya kayak dulu kalau anak kuliah kan itu selalu mau cari dana. Cari dana. Nah cari dana itu pasti ada ditargetkan sama senior tak? Terus sekian juta. Betul. Jadi itu sebenarnya selalu dikurasa dulu ini. Berpun tidak pernah kak dulu kerja tapi di organisasiku dulu kurasa seperti ini. Jadi biarpun saya dibilang tidak pernah punya pengalaman kerja sebelumnya tapi bagusnya karena pengalaman organisasiku itu setara dengan pengalaman menurutku kerja setara juga karena kita di organisasi kerja juga sebenarnya walaupun gak digaji. Nunggu waktu
undang ki salah satu band yang terkenal di Indonesia nah. Iya. Bahkan sampai ratusan juta tuh jadi menurutku untuk Kita undang Sheila on Seven. iya iya cuma kalau sebutin namanya. Enggak apa-apa, Sheila on Seven. Sombong Jadi amat. menurutku nggak terlalu apa ya. Orang Jo itu menjual sebenarnya ada potensi dari dalam diri itu semua orang bisa menjual. Iya sih. Iya. Kalau dia mau ya, maksudnya karena kan kalau kita menjual juga itu kan pakai ilmu komunikasi, paham psikologi, kapan ditawarkan, kapan dia mau menerima. Kan kita juga ada training toh sebelumnya diterjunkan langsung ke toko. Kita juga ada training 1-2 minggu, 1-2 bulan ditanya tentang bagaimana product knowledge dari produk tersebut toh. Jadi sebenarnya kalau memang niat ada niat yang besar, tekad yang keras juga untuk lebih baik bisa gitu sebenarnya. Jadi tidak perlu dibilang apa yang kayak tadi nu bilang apa sih yang pengalaman organisasi juga atau sebenarnya penting juga itu. Jadi berkaitan satu sama yang lain. Cuma kan kalau ini dari segi apa ya, dari segi kenyataannya contoh toh enggak mungkin ada orang punya tekad untuk melakukan sesuatu yang baik kalau dia tidak punya perbandingan. Paham enggak? Bukannya juga maksudnya kalau saya pribadi kita kan sering-sering juga ini. Perbandingan, kalau perbandingan sebenarnya kalau membandingkan tidak ada itu habisnya orang membandingkan sebenarnya. Sebenarnya juga orang kalau mau punya tekad yang besar itu kan tergantung dari dia masing-masing. Tapi dan paling penting itu dirinya sendiri, kebutuhannya itu sebenarnya. Iya benar. Berarti tentang masalah tekad ini. Jadi menurutmu bagaimana kira-kira pada saat ada orang tidak punya latar belakang background organisasi terus terjun ke medan kerja, sedangkan ya Anda sendiri toh bisa survive di dunia kerja karena ada background organisasi. Tapi sebenarnya secara di realita di lapangan itu sebenarnya bagaimana? Nah, punya gambaran ini sekarang. Kalau berdasarkan yang bilang tadi, kan pernah Kak Jo punya teman kerja, dia S1, cuman dia ndak punya di latar belakang organisasi sebenarnya. Dan saya ini yang bukan sarjana dan memang ada latar organisasi. Nyata sekali gitu sebenarnya bagaimana dia caranya bekerja di lingkungan kerja tuh, bagaimana caranya dia pahami tentang struktural organisasi di tempat kerja. Karena kan biasanya itu ada kan kalau di dunia kerja itu apalagi di toko kerja itu sebenarnya staff itu hanya bisa report ke leadernya, toh leadernya dia report ke supervisornya dan supervisornya ke manajernya, toh. Tapi dia juga tidak tahu masa mungkin dia juga baru di pertama kerja kah atau memang dia tidak tahu tentang organisasi, dia langsung kalau ada pekerjaan selesai dia langsung report ke manajernya. Nah sebenarnya itu tidak bisa sekali juga sebenarnya hal seperti itu karena manajernya sebenarnya tidak mau tahu tentang apa yang dibikin dibikin staffnya, karena dia cuma mau report dari supervisornya atau asisten manajernya. Kenapa mesti staffnya yang langsung report ke dia tuh, maksudku begitu. Jadi penting sebenarnya pemahaman tentang organisasi. Kalau saya pribadi gini, Adit itu. Tapi tadi juga kita sebelumnya kita kan ngobrol juga, sempat juga Anda sendiri bilang toh bahwa sebenarnya untuk misalnya kita ini mau masuk ke dunia kerja dan tidak punya landasan organisasi sama sekali, tidak punya basic organisasi sama sekali, ada tuntutan yang membuat mereka ingin bekerja, yaitu adalah tuntutan hidup. Betul. Anda rasa juga toh waktu itu. Nah itu kalau pandangan itu gimana? Nah kalau saya pribadi itu karena kemarin ya, hampir mah jatuh karena Tidak apa-apa. karena kemarin itu satu dua hal. Ya uang untuk bayar kuliahku Terambat deh. maksudku nggak bisa lah toh. Oh nggak bisa. Nah dan untuk kalau punya cicilan motor toh, kalau bulan depannya itu ditarik di motor tuh pasti punya keinginan yang kuat harus cari uang bagaimanapun caranya harus cari uang. Tapi jangan kau sampai mencuri apa merampok toh. Jadi
kebetulan saat itu juga ada teman yang sarankan coba mi dulu daftar kerja kok di sini. Pertama nak kasih ciut kayak keinginanku karena 100 gitu 100 gitu diterima. Baru tahu interviewnya itu setiap hari 150 baru 10 hari. Jadi 1.500 Cak. 1.500 itu orang di interview, nah 100 diterima. Belum lagi itu yang tidak di kan batasnya itu diterima setiap hari 150 J. Belum itu yang tidak diterima yang lebih dari kota toh. Berarti hampir sekitaran 2000-an lebih lah. Anggap saja 2 kali lipat. 2 kali lipatnya tuh jadi maksudku bisa gini tapi punya toh kebutuhan hidup yang memang harus dijalankan. Apalagi kalau kita laki-laki yang besar di keluarga yang diharuskan memang jadi tulang punggung keluarga toh. Jadi dan harus juga punya visi ke depannya toh. Kalau berpikir 3 tahun ke depannya mau anggaplah mau menikah nah begini terus jadi bagaimana bisa sampai ke situ kalau tidak punya uang. Nah, itu. Terkadang memang dalam mencapai tujuan hidup ya, apalagi kayak berprestasi di dunia pekerjaan tuh. Itu tidak semata-mata karena kita punya basic organisasi juga. Kadang juga kalau kita punya tuntutan hidup jauh lebih menekan dibandingkan senior organisasi, itu kadang juga lebih memicu juga. Jadi sebenarnya mau organisasi mau tidak ya masing-masing ada plus minusnya. Cuman betul. Kalau tidak ada organisasi, maksudnya pengalamannya atau tuntutannya itu mungkin kita didesak lebih tinggi gitu. Betul. Dan mungkin juga akan ya tergantung dari tekad masing-masing orang ya kan. Kalau misalnya tekadnya kuat dia akan survive gitu apapun susahnya. Betul. Dan bagusnya kemarin di batch pertama aku itu kerja kan rata-rata S1 biasa itu tahu artinya apa bahasa Indonesia itu di napatat taki dirina bilang saya ini S1 loh tapi kenapa kerja kayak bilang kerja kayak di jual-jual baju padahal ini saya S1 Kak. Sebenarnya keuntungan juga itu untuk saya pribadi karena dengan begitu bukan kuanggap dia saingan kakak-kakakku gitu semua di teman kerjaku tapi dengan adanya pemikiran mindset begitunya tuh bilang dia itu S1 terus masa kerja jual-jual baju ya seharusnya dia dapat privilege lebih gitu betul. Apa jabatan lebih karena dia sarjana gitu. Jadi ya berguguran satu persatu akhirnya itu rasa minder itu betul dia bilang rasa minder tersebut. Jadi orang-orang di sini pikir jual baju itu pekerjaan yang rendah padahal tidak nalian gitu gajinya kan dia kan tahu itu bilang gaji aslinya tuh bilang kita dapat juga gaji dari Jakarta pasti bertahan sampai sekarang tapi kan kalau kontrak orang gaji Makassar dulu tuh jadi untung aja ada beberapa yang lebih paham mengundurkan diri maksudnya karena dibilang masa S1 baru kerja begini jadi saya tidak kupikir soal itu yang kupikir bagaimana caraku penuhi kebutuhan hidupku saja. Nah itu dia itu betul karena juga begini karena kalau misalnya kita tidak tahan dengan dengan dinamika organisasi dinamika pekerjaan ya pasti resign ya enggak. Menurut bagaimana tuh? Ada lagi satu yang bagus ini di organisasi. Waktuku di organisasi itu terbiasa sebenarnya dimarah-marahin sama senior, dicemooh, diruntuhkan apa ya kayak mental. Bilang apa itu kono kerja di apa jenuh bikin selama itu di kok tempat kerja aku kalau dimarah-marah begitu kayak ada deh kalau bisa ngerti dulu senior marah-marah ya kerasa sekali gitu jadi ada tuh bagusnya dulu meskipun sering dimarah-marah itu tapi jadi mental kok juga terbawa di pekerjaan itu kalau dimarah-marah ya lebih sangar judul organisasi senior lebih sangar senior kalau marah dia kadang bahasa kebun binatang bisa muncul ya peluang bisa muncul kalau di tempat kerja ya masih ada etika ada etika dalam bekerja jadi tidak mungkin Jina bilangnya bahasa binatang apa tapi kalau di organisasi itu sudah ada tuh bagusnya nah lanjut kita kan tadi sambil ngobrol membahas tentang kita masalah ada yang S1 ada yang enggak misalnya kayak gitu di dalam dunia pekerjaan itu ada yang menandakan bahwa kalau kita punya gelar tuh harusnya kita dapat pekerjaan yang lebih bagus.
Sebenarnya kalau kau sendiri di posisi sekarang ya, nanti Ya. kita akan bahas itu ada apa dengan ini semua ya kan. Punya gelar sarjana itu sebenarnya punya efek apa sih sebenarnya dalam dunia pekerjaan? Ya, maksudnya dari segi gambaran ya, gambaran ini. Mungkin kalau di perusahaan lain itu punya gelar otomatis jenjang karir juga lebih tinggi tuh, tapi beruntungnya di sekarang tuh gelar itu enggak penting sih sebenarnya. Yang penting bagaimana kita tanggung jawab sama pekerjaan tak, terus bagaimana kita berusaha memajukan perusahaan tak. Kalau dia kota ya enggak pikir dia bilang harus ke S1 apa atau apa. Buktinya dah S1 ya saya bisa mas sampai sekarang tuh. Iya. Jadi menurutku itu ya. Kalau di perusahaan lain saya enggak tahu tapi kalau di perusahaanku gini saya bahas soal itu. Nah, ini di pertanyaan apa ya, kayak ini akar dari pertanyaan pertama yang terakhir. Kalau dipikir-pikir, nah, coba kasih tuh sebenarnya banyak tuh orang dibilang biar kita waktu kita di organisasi bilang kau itu harus disiplin, kau itu harus disiplin, di mana-mana kau harus disiplin. Tapi orang tidak tahu sebenarnya disiplinitas itu apa. Bagaimana itu disiplin sebenarnya? Apa itu disiplin? Betul. Apakah harus misalnya kalau kita disiplin dalam belajar tiap hari belajar. Misalnya kalau kita disiplin dalam main game itu sebenarnya kan maksudku disiplin itu kan luas gitu maksudnya. Tapi kalau di dunia pekerjaan sendiri disiplin itu kayak gimana sih sebenarnya? Ya itu apa saya juga sebenarnya enggak kayak malu-malu kayak share hal begini karena baru aja sebenarnya kerja, tapi kalau menurutku harus juga disiplin itu bagaimana kita hargai waktu tentang kalau masuk ya jam 8 sebelum jam 8 15 menit ya kita sudah ada di lokasi. Bagaimana disiplin juga kita kalau punya target anggaplah kita punya target dalam 1 bulan ke depan ya, kalau tidak bisa capai harus juga punya plan selanjutnya, plan B untuk bisa capai target tersebut. Yang penting bisa intinya kalau punya target itu, kalau tidak punya tidak punya acuan jalan target yang lain harus punya plan B juga. Yang kayak begitu sebenarnya. Yang penting disiplin waktu sebenarnya yang paling penting sama etika. Itu yang menurutku yang paling penting. Oke. Kita kan sudah tahu ya toh di belakang gitu toh. Maksudnya saya tahu perjuanganmu akhirnya pencapaianmu kayak gimana. Nah, ini gimana sih sebenarnya ceritanya awal kisahnya nih? Perjuanganmu dari bawah sampai sekarang dalam waktu 2 tahun tuh bisa akhirnya jadi manajer. Kan kita sudah ngobrol tadi di belakang. Nah, tujuan juga datang ke sini tuh untuk menyampaikan sih sebenarnya ini inspirasi toh. Sebenarnya gimana sih ceritanya itu bisa sampai dalam waktu 2 tahun tuh bisa jadi manajer di salah satu perusahaan retail terkenal di Jepang gitu. Prosesnya gimana? Kalau yang seperti lu bilang sebenarnya kalau mau dibilang proses tidak bisa Kak Jo berkata apa-apa kalau mau dibilang proses Tapi karena ada unsur lucknya atau gimana atau kalau mau dibilang unsur luck pasti ada. Apalagi kan diantara semua saya bukan sarjana dan saya baru pertama kerja. Iya, itu dia. Tapi sebenarnya kalau untuk saya first impression itu sebenarnya penting Adit. Kalau bagaimana kita cara pertama kali bertemu sama yang interview kita, itu bakalan terbawa-bawa kita terus sampai dia training sampai tak kerja. Karena ada satu orang ini yang interview kayak itu kan dia jadi manajerku di toko. Dia ingat terus gitu goalsku di perusahaan. Jadi dia maksudku dia lihat kayak itu punya Kak goals di perusahaan tersebut, punya Kak sesuatu yang bisa bantu di perusahaan itu bisa naik. Naik kayak gitu. Kan rata-rata itu perusahaan cari sumber daya manusia yang bisa bantu untuk up tuh. Nggak mungkin pasti kalau ditanya kok apa goalsmu di perusahaan ini, nggak mungkin kok jawab bilang saya nggak punya goals kayak yang penting saya kerja. Nggak mungkin itu jawaban yang dicari sama yang interview kita. Berarti sebelum interview artinya kok membaca gitu tentang background atau enggak atau gimana? Tidak. Jadi pertama itu paling penting yang aku bilang
tips interview itu yang aku bilang ditanya ke sama seniorku, itu paling penting itu sebenarnya. Tanya senior Anda ya. Senior Anda pasti tahu yang kerja. Iya betul. Nah terus kan itu dia janjikan Kak juga wadah untuk berkembang di perusahaan tersebut. Di dalam sesi training memang dia jelaskan bilang per 6 bulan itu bakalan ada jenjang promosi toh. Jadi saya juga selalu set target untuk 6 bulan, di mana 6 bulan tersebut harus ada namaku di promosi. Itu seperti tadi yang merasa kalau tidak masuk di promosi merasa gagal kerja di perusahaan tersebut karena apa yang kurang dari saya, apa yang selalu berpikir dalam diriku kalau saya tidak di promosi, apa sebenarnya yang saya kurang daripada dia, apa yang dari teman-temanku, apa yang bikin dia promosi saya tidak promosi ya. Jadi harus juga tahu di perusahaan itu selang berapa waktu sih sebenarnya jenjang karirnya untuk promosinya. Kalau per 6 bulan ya baik-baik kerjaan di 6 bulan pertama. Di 6 bulan pertama karena 6 bulan pertama itu paling penting sebenarnya kalau masuk kerja karena dia nilai itu sebenarnya bagaimana sikap kinerja, betul ya. Bagaimana loyalitas tak untuk perusahaan. Dan itu first impression-nya itu ke kita yang ini anak punya goals di perusahaan tak. Ini anak yang mau berkembang dan ini anak yang bisa nanti gantikan Kak jadi manajer di perusahaan. Sebenarnya manajer itu cari manajer untuk gantikan Ki. Ibarat kayak anime ya, kayak Hokage mencari Hokage yang baru gitu. Kayak begitu sih sebenarnya. Sejauh ini waktu masih kuliah lah atau sebelum kerja, ada enggak dulu orang yang anggap remeh tuh, yang underestimate gitu, terus pada saat jadi sekarang itu berubah sikapnya? Ada, pasti ada. Bahkan itu menurut gimana? Bahkan keluarga dekat ada, pasti teman-teman dekat, lingkungan sekitar pasti ada. Cuman sebenarnya bukan bagaimana kita hidup ke depan bukan mereka yang tentukan. Jadi kan semua bagaimana mau tak ke depan kita yang tentukan. Jadi anggap bisa aja itu sebagai motivasinya bagaimana nanti kalau sukses bisa dibungkam mulutnya atau apa. Tapi sebenarnya enggak boleh berpikir begitu, nanti tak kabur atau apa. Iya betul juga. Tapi kan sekarang di atas sama jadi bisa dibungkam itu mulut. Ya manusiawi, manusiawi. Betul. Tapi janganlah begitu. Anggap itu saja motivasi untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu betul sih, karena meskipun ada orang yang anggap remeh ya bukan dari mulutnya dia yang bisa tentukan hidup, tetapi kita sendiri. Dan pada saat di atas langsung dislepet ya. Pintar kau cerita tadi. Kalau tidak pintar cerita ngapain saya jadi host? Sombong amat. Pertanyaan keempat. Selama di medan kerja 2 tahun, kira-kira apa sebenarnya hambatan atau apa sebenarnya tantangan yang dihadapi? Ini dalam garis besar suatu pekerjaan ya. Apa susahnya gitu? Apa yang susah gitu menurutmu? Susahnya kalau dapat lingkungan kerja yang tidak suka sama kita, boy. Nah, ini dia. Profesionalitas kerja di organisasi juga sama. Susah itu karena gimana? Kalau di medan kerja? Karena satu orang saja yang tidak suka itu terasa banyak sekali nih. Apalagi kalau satu orang itu bisa mempengaruhi orang lain. Susah sekali. Dong menyebar. Gimana tuh cara hadapi orang yang kayak gitu? Apakah ada pendekatan intrapersonal kah atau gimana? Sebenarnya cara hadapi orang begitu enggak perlu jadi apalagi kalau anggaplah kita laki-laki baru yang mau jatuhkan kita perempuan tuh maksudnya. Kalau laki-laki ya sebenarnya bisa dia bilang apa masun atau bisa kayak langsung repet gitu bisa. Tapi kalau perempuan masa mau dikipas juga perempuan enggak lucu sebenarnya. Jadi sebenarnya tapi lucu kalau dikipas betul. Misalnya kerja misalnya sesuai dengan apa job deskmu. Kerja misalnya dengan sepenuh hati sih. Kerja misalnya dengan bagaimana supaya bisa kau berkontribusi untuk perusahaanmu. Biarkan manajermu lihat sendiri bagaimana kau berkontribusi. Pasti dapat juga itu manajer itu dapat pasti kabar-kabar burung dari orang bilang Didit itu begini Kak, Didit itu begini. Tapi kan finalnya
matanya itu manajer yang lihat tuh bagaimana cara tak kerja. Jadi kalau ada kasih gitu ya cuek ini. Iya. Kita kerja misalnya sesuai job desk masing-masing. Karena selagi iya, betul. selagi bukan dia kasih makan ki, selagi bukan dia juga yang kasih ki nafas ya. Iya. Kenapa mau dipusingi yang seperti itu tuh? Iya, betul. Begini. Iya. Karena menurutku juga tuh kan pepatah juga biasa orang tua tuh juga bilang semakin tinggi gitu di atas pohon semakin kencang angin tuh. Ya, kayak gitulah. Tolong artikan sendiri kalau pernah dapat tuh peribahasa. Oke. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Berpengaruh nggak sih pada saat kita ini waktu misalnya kita masih mahasiswa atau punya banyak waktu bebas, terus akhirnya kita waktu tak tersita atau memang sebagian dari quality hidup tak, waktu tak dan lain-lain diporsirkan jika di tempat kerja, itu mempengaruhi nggak pada saat kau itu butuh pasangan? Kita membahas tentang cinta, maksudku apakah itu mempengaruhi kira-kira merubah paradigma tentang sebenarnya yang saya butuhkan tuh orang kayak gimana, atau sebenarnya sih bisa aja bebas cuman kayak A, B, C, dan D, atau kau sendiri ada nggak kayak perubahan paradigma dalam untuk apa ya, dalam untuk mencari pasangan? Pasti kalau umur 20, 21 pasti itu cari ki cewek yang keren, Followersnya banyak, enggak juga bisa diajak hangout ya, have fun, bisa diajak jalan-jalan gitu, atau sebenarnya sepemikiran jadi sebenarnya apa dicari itu kalau dulu cewek itu tapi dan umur kayak mungkin lingkungan juga itu merubah cara berpikir tak ke depan. Betul sekali, ya, betul. Umur jadi sebenarnya ke depan ini tuh kayak cerita ya sekitaran 1-2 tahun ke belakang lah. Sebenarnya cari juga yang pasangan yang punya sebenarnya visi misi ke depan yang sama sebenarnya. Bukan lagi yang mau sekedar foya-foya, bukan lagi yang sekedar mau habiskan uang, tapi bagaimana pikir punya aset bersama ke depannya dan itu aset bisa dikelola sama-sama dan itu nanti jadi modal kalau mau anggaplah menikah lah atau apa. Dan pernah kau juga rasa seperti ini, mungkin karena saya berpengaruh gitu, intensitas ketemu, intensitas pertemanan, betul. pasti berpengaruh juga terhadap chemistry dengan apa dan lain-lain toh. Dan saat gimana tadi pada saat ketemu kau sama bagaimana paradigmamu pada saat kau membutuhkan seorang perempuan gitu, apakah berubah dan lain-lain? Iya, sebenarnya lebih berubah ke cari sekarang pasangan sebenarnya yang punya visi misi ke depannya yang sama toh. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bilang, bukan nih sebenarnya hidup tuh untuk foya-foya, hamburkan uang kemana-mana yang pergi liburan jalan. Kita ini sebenarnya cari cewek toh yang di era dewasa ini, di era dewasa. Yang sekarang ya sebenarnya bantu Kak urus keuangan gitu maksudnya. Kan sebenarnya saya enggak tahu sebenarnya manage pengeluaranku. Dan sebenarnya kalau dapat pas ya support system yang baik, support system. Terima kasih sudah menjelaskan. Terima kasih toh. Baru yang kalau anggaplah di lingkungan kerja tak lagi buntu mau cari bagaimana solusinya, apalagi kan kalau supervisor manajer itu orang banyak pikirannya toh. Dan ternyata itu cewek tak bisa jadi pendengar yang baik, pemberi nasihat yang baik toh. Support system terus bukan kalau bilang yang lagi andul ini urus urusan masa begitu tuh pasti nggak cari kau juga punya masalah. Iya, saya juga udah super system sekali. Iya, terus ngapain kita bersama? Cari sebenarnya untuk support system sama yang punya misi ke depan yang sama terus itu sebenarnya. Ya karena untuk menggabungkan dua pikiran itu sebenarnya kalau tidak punya chemistry, tidak saling memahami, tidak punya daya support system yang bagus, ya gimana mau jalan sama? Betul. Karena kalau kereta api juga kalau tidak punya rel
yang bagus ya pasti offset toh. Betul betul. Iya enggak? Pintar kok berandai-andai. Ya iyalah. Karena di akhir pembahasan ini saya dulu mau memberi selamat. Kenapa bosku? Hah? Udah lamaran. Ya. Thank you. Ya, terima kasih buat teman-teman. Semoga pembahasan ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua pada saat misalnya ada yang anggap remeh bahwa saya tuh di tempat kerja kayak beseng-beseng gitu. Biasanya kayak ya anak kaleng lah dan apa-apa ya. Jangan menyerah karena di setiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk mengejar kesuksesan. Karena untuk sukses tidak harus sama jalan. Bisa saja beda jalan. Karena keberuntungan hanya datang di orang-orang tertentu yang mau berusaha. Iya. Pintar dicari ya temanku pintar. Ya terima kasih teman-teman, semoga bisa menginspirasi teman-teman, bisa membuka daya pikirnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang langsung saja langsung komen ya. Kalau suka like, kalau enggak suka ya enggak apa-apa. Sampai ketemu di podcast selanjutnya di tepi kes berikutnya. Iya.